Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang kedahsyatan hamalan salawat Nabi. Kisah ini dimulai pada suatu musim haji di tengah gemerlap Baitullah yang memikat hati. Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah, seorang ulama besar, saat sedang melaksanakan tawaf, melihat sesosok laki-laki yang cukup menarik perhatian. Lelaki itu berbeda dari haji-haji yang lain yang fokus pada tasbih dan tahlil. Dia selalu membaca salawat dan dengan penuh hikmat setiap kali kakinya melangkah. Sufyan yang ingin memahami alasan dibalik kamalan yang luar biasa ini memutuskan untuk mendekati laki-laki tersebut. Dengan sopan dia bertanya, "Wahai hamba Allah, apakah Anda meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil? Anda hanya terfokus pada salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Anda beritahu saya mengapa Anda melakukan ini?" Laki-laki itu memandang Sufyan dengan mata yang penuh kebaikan. "Sebelum saya menceritakan alasan dibalik amalan ini, bisakah saya tahu siapakah Anda?" tanyanya. Sufyan lantas menjawab, "Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri." Lelaki itu tersenyum. "Baiklah, saya akan menceritakan kisah saya kepada Anda, Sufyan. Jika bukan karena Anda adalah seorang yang luar biasa di zaman ini, saya tidak akan membagi karunia yang Allah berikan kepada saya, dan saya tidak akan membuka rahasia yang Allah anugerahkan pada saya." Lalu laki-laki itu mulai menceritakan kisahnya. "Pada suatu hari, saya dan ayah saya berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan kami terasa panjang dan melelahkan. Di tengah perjalanan, ayah saya mulai merasa sakit. Kami terpaksa berhenti untuk memberinya pertolongan dan obat. Tetapi takdir berkata lain. Sakit ayah saya semakin parah. Kami harus menghentikan perjalanan sementara untuk merawatnya. Pada suatu malam yang kelam, ayah saya meninggal dunia. Wajahnya pucat dan matanya gelap. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bisikan saya dalam hati saat saya menutupi wajah ayah saya dengan selembar kain. Saya merasa hancur melihat ayah saya seperti itu. Kegelapan menyelimuti hati saya dan saya terlalu larut dalam kesedihan. Saya merasa khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang-orang saat mereka melihat wajah ayah saya yang pucat dan kelam. Dalam keadaan itu, kelelahan yang mendalam menyergap saya dan saya jatuh tertidur. Tiba-tiba saya bermimpi melihat seseorang yang begitu tampan, lebih tampan daripada siapapun yang pernah saya lihat. Pakaiannya bersih dan dari tubuhnya tercium aroma yang sangat harum, bukan seperti wewangian biasa. Seseorang itu dengan tatapan mata lembut dan sorotan yang penuh kebaikan melangkah mendekati jasad ayah saya dan membuka kain penutup wajahnya. Dia menatap wajah ayah saya yang pucat dan mengusapkan telapak tangannya ke wajahnya. Tiba-tiba wajah ayah saya bercahaya dan kembali bersinar. Ketika orang itu hendak pergi, saya meraih ujung jubahnya dan bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah Anda? Anda telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan ayah saya dan menghilangkan kegelapan dari hati saya." Lelaki itu tersenyum lembut dan menjawab, "Tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang dianugerahi wahyu Al-Quran oleh Allah. Ketahuilah, ayahmu selama hidupnya adalah orang yang sering membaca salawat untukku. Meskipun ia sering terjerumus dalam hawa nafsunya, ia tetap setia dalam membaca salawat untukku. Saat ajalnya tiba, ia meminta pertolonganku. Saya banyak membantu orang-orang yang mencintai dan banyak membaca salawat untukku." Saya terbangun dari mimpi itu dan segera melihat wajah ayah saya yang kini bersinar terang. Wajahnya telah kembali seperti yang saya kenal saat dia masih hidup. Kisah ini adalah bukti nyata dari rahmat Allah dan bagaimana membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat membuka pintu rahmatnya.
Ini adalah bukti keagungan Allah yang tidak terbatas. Ini adalah kisah tentang kasih sayang dan belas kasih Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah melupakan umatnya bahkan setelah wafat. Salawat adalah sarana yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghubungkan diri dengan Rasulullah SAW. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah, di antaranya pertama, kuasa salawat. Kisah ini mengingatkan kita akan kuasa salawat. Salawat bukan hanya sekedar doa atau tindakan rutin, tetapi juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Cerita ini menunjukkan bahwa salawat memiliki kekuatan untuk mengubah takdir dan mendatangkan rahmat. Kedua, kebaikan hati dan kesempatan kedua. Meskipun ayah pemuda dalam cerita memiliki kelemahan, baik kejahatan maupun dosa, dia masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pertolongan dan ampunan. Ini adalah pengingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan orang-orang yang pernah tersesat masih dapat mendapatkan belas kasih-Nya jika mereka bertaubat dan bertaubat. Ketiga, kedekatan dengan Rasulullah SAW. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta dan kedekatan dengan Rasulullah SAW adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dan rahmat. Salawat adalah cara untuk menjalin ikatan ini, dan dalam menjalani hidup, kita harus selalu berusaha untuk lebih mengenal dan mencintai Nabi sebagai contoh dalam hidup. Keempat, pesan untuk generasi selanjutnya. Cerita ini adalah warisan yang kita harus teruskan kepada generasi selanjutnya. Mereka perlu memahami pentingnya membaca salawat dan menjaga hubungan spiritual dengan Rasulullah SAW. Pesan dalam cerita ini adalah bahwa rahmat Allah selalu mengalir bagi mereka yang sungguh-sungguh berusaha mendekatkan diri kepadanya melalui salawat dan kebaikan hati. Kelima, kebaikan sederhana tidak terlupakan. Meskipun ayah pemuda dalam cerita mungkin memiliki kelemahan dalam hidupnya, kebaikannya dalam membaca salawat tetap diingat dan dihargai oleh Allah. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan kebaikan sederhana yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi sumber berkat bahkan di saat-saat paling sulit. Dalam keseluruhan cerita ini, kita diberi pengingat penting bahwa salawat adalah doa yang kuat dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Semua orang tanpa memandang masa lalu atau kelemahan memiliki kesempatan untuk mendapatkan belas kasih Allah dan rahmat Nabi Muhammad jika kita menjalani hidup dengan tulus dan penuh cinta. Ini adalah pesan yang berharga untuk dipegang dan dibagikan dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.